Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat channel saya, kita akan bikin tutorial cara bikin cetakan pot. Ini kita punya pot yang ada motifnya, karena kebutuhan kami masih yang halus, jadi kita halusin aja, kita hilangin motifnya dulu. Bagi teman-teman yang mau ikut atau ingin mencoba, bisa menirukan atau bikin motif sendiri ya. Potnya itu seperti apa, kayak apa, apakah ditambah sesuatu untuk mencari ciri khas sendiri. Dan tutorialnya itu seperti ini, karena kita kebutuhannya yang halus. Nah, ini kita pakai mil sama semen ya untuk menghaluskannya. Untuk motifnya bisa cari sendiri atau cari punya orang lain. Lebih bagus kita bikin motif sendiri sesuai bentuk yang kita inginkan. Pastikan tidak ada lubang-lubang atau benjol-benjol ya, agar ntar potnya jadinya bagus. Oke, kita dalam tahap pemberian tanda. Tanda ini ada tanda 3 tanda, karena pot bulat ini kita pecah jadi 3. Jadi yang di atas itu 3, ntar di bawah juga 3. Pastikan garis yang di atas itu lurus dan lebar ketiganya itu sama. Biasanya kita pakai ukur juga ya, meteran atau tali. Kali ini kita los saja. Jika tanda sudah jadi, kita siapkan adonannya dulu. Ini ya 3, tandanya 3. Pastikan hampir-hampir sama lah, karena kita tidak diukur. Nggak apa-apa. Oke, kita siapkan adonannya dulu, yaitu kita pakai pasir 3 dan semen 2, yaitu 3 kali 2. Pastikan ngaduknya yang rata agar hasilnya bagus. Untuk pot itu 50 kali 50 ya, lebarnya 50, tingginya 50. Itu cukup 3 kaleng saja. Ini kita tuangkan semennya 2 kaleng. Tadi pasirnya sudah 3 kaleng. Oke, video kita percepat.
Bagi para pengusaha yang lagi ingin berusaha dalam bidang pot, bisa subscribe channel saya. Untuk pembuatan pot ini mungkin bisa diputar 2 kali ya, agar tidak lupa. Kita oleskan oli bekas, itu oli. Setelah oli rata, kita tempelkan adonannya tadi ya. Kita tempelkan pakai tangan aja. Jangan lupa tangannya, kalau pakai tangan jangan lupa tangannya di bungkus plastik safety-nya itu. Kalau tidak pakai plastik, ntar tangan Anda bisa terkikis. Ini ketebalannya 1,5 cm ya. Jadi totalnya itu ntar 3 cm. Ini kita tempel 1 cm dulu, kita lapisin 1,5 cm dulu, lalu kita kasih besi. Besinya kecil aja, besinya yaitu 4 mili. Kita halusin sedikit. Untuk teman-teman nggak perlu halus-halus ya, karena kalau kita gosok terus bisa melorot itu semennya. Kita kasih garis dari atas yang ke garis bawah tadi, kita kasih tanda. Fungsinya tanda tersebut yaitu adalah untuk memberi tanda bahwa itu tidak boleh dilintasi oleh besi. Karena kalau sampai dilintasi oleh besi, ntar cetakannya tidak bisa dibuka. Ini kita carikan besi-besi sisa-sisa kita kerja biar tidak berantakan di mana-mana. Kita kumpulkan, kita tempelkan di sini. Jarak besi yang berdiri itu sekitar 1 cm. Jadi jangan mepet-mepet ke garis yang dari atas ke bawah tadi, agar saat kita membelahnya itu tidak menabrak besi. Oke, besinya sudah selesai. Kita kasih besi yang di atasnya itu yang melintang, atas 2, tengah 2, bawah 2. Nah, besi tersebut, nah ini garisnya dari atas menuju ke bawah, tidak boleh ada besi yang melintang, karena ini akan ada pembelahan di situ. Saat kita belahnya biar tidak nyangkut ke besinya. Nah, ini jaraknya kasih 2, 1, 2, 1, 2, 3, bawah lagi 2. Terserah mau dikasih berapa, yang penting menurut Anda kuat. Ini garis yang kedua, tidak boleh ada besi yang melintang. Itu kita kasih yang berdiri 2-2. Biasanya itu kita kalau salah
buka atau salah ngikatnya bisa terbalik cetakannya. Kalau tidak kuat, kalau cetakannya terbalik bisa pecah dan kita jadi rugi kalau sampai pecah. Ini garis yang ketiga ya. Oke, setelah pemasangan besi selesai, kita tunggu 10 sampai 15 menit agar agak keringan dikit ya, tapi jangan terlalu kering juga, karena kalau masih lunak seperti ini, lunak seperti ini kita tempel lagi, resiko longsornya sangat besar. Nah, setelah 10 sampai 15 menit kita tempel lagi 1,5 cm lagi. Yang tadi 1,5, yang sekarang 1,5, jadinya kurang lebih ntar jadinya 3 cm. Video kita percepat. Di bagian atasnya kita tambah lagi sedikit, harus biar rata. Dan besok itu bisa digerinda juga itu biar rata. Kita dalam masa pembelahan ini. Jangan lupa belahnya itu pas di garis yang dari atas ke bawah tadi. Kita berikan tanda juga. Kita berikan tanda kalau kita lagi masang agar tidak terbulak-balik. Karena kalau sampai salah itu menimbulkan renggang biasanya. Yang ini juga kita berikan tanda juga. Itu garisnya, yang ini bawah garisnya harus lurus ke bawah. Oke, kita belah dan kita kasih tanda juga, terserah mau dikasih tanda apa. Dikasih tanda mata juga boleh, dikasih tanda cinta juga boleh. Oke, cetakan sudah selesai. Tereng. Untuk ini besok pagi bisa kita buka ya. Nah, ini sudah keesokan harinya. Kita ratakan. Ini sudah berumur 12 jaman mungkin ya. Kemarin selesai jam 3, lalu kita buka jam 8 pagi. Ini kita gerenda jam 8 pagi. Oke, sudah beres. Sekarang tinggal buka. Ingat ya, ke saat buka jangan sampai dilepas satu saja. Aduh, cuil titik gak apa-apa rek. Kita buka, kita gerak-gerakkan dulu dikit-dikit sampai ada gerakan. Kalau sudah ada gerakan, kita pindah ke sebelahnya juga. Jangan sampai dilepas langsung. Kalau dilepas langsung, ntar yang sisanya yang terakhir susah dibukanya. Dan ini keesokan harinya itu harus sudah dibuka. Soalnya kalau sampai kering itu sangat kuat dan merekat sekali. Bukanya sangat susah kalau sampai kering. Kita sudah bekerja di bidang ini selama 18 tahunan.
walaupun kita jarang membuat cetakan, tapi alhamdulillah sangat berpengalaman. Kita bikin cetakan satu ini biasanya cukup lah untuk 3 tahun 4 tahun, tergantung yang pakai juga. Kalau kitanya bagus yang pakai bisa lebih, kalau kita kasar biasanya bisa cepat pecah, atau naruhnya salah bisa cepat pecah. Nah, ini kita buka tereng. Saat kita angkat satu ini, yang dua tadi sudah goyang, itu sudah bisa diangkat juga, tapi kita bikin sampel satu saja. Kita haluskan sedikit ya, bekas-bekas pori-pori. Sebenarnya harus telaten sekali kalau untuk pembuatan ini, karena ini kan untuk kerja dan itu dipakainya itu lama, tidak cuma satu kali, bukan untuk cuma bikin konten lalu dibuang, tidak, tapi ini langsung dipakai kerja. Oke, ini kita basahin ya, bukan kita cuci, ini dibasahin agar saat kita taburkan semen itu semennya mau lengket. Itu ada rongga sedikit ya, bekasnya melorot, kita tempel pakai semen basah dulu. Kalau ada luka ya, kalau tidak ditempel selamanya di potnya itu ada bercak lukanya, jadi kita potnya itu harus nyervis terus. Makanya cetakannya itu harus benar-benar kita bagusin agar mempercepat saat kita kerja keesokan harinya. Lubang-lubang kecil kita tutup. Kalau sudah seperti ini, kita tabur pakai semen, kita gosok agar hasilnya halus semua. Sebenarnya ini saya gosoknya itu lama karena memori penuh, saya nggak tahu jadinya penggosokannya itu cuma sebentar. Nah, oke, kita bersihkan dikit, lalu kita gosok pakai semen kering, langsung pakai semen kering. Nah, seperti itu bisa lengket karena kita tadi pakai air ya. Setelah selesai penggosokan, kita oli juga. Penggosokannya cepet banget karena memorinya penuh. Ini kita pakai oli bekas juga. Ini, nah, ini sudah siap dipakai. Ingat ya, saat mau pakai, setiap kali mau memakai harus pakai oli bekas karena biar nggak lengket. Oke, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.